Kajian Kitab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala azza man qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, nastaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwati wa akhwat azallahu wa iyyakum. Alhamdulillah kembali kita bertemu dalam pengajian Kitab Tauhid. Kita masuk pada bab yang ke-33. Bab yang ke-33 yaitu merasa aman dari makarnya Allah. Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ini berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, afa aminu makrallah fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun. Apakah mereka merasa aman dari makarnya Allah? Makar di sini artinya apakah mereka aman dari tertimpa azabnya Allah? Apakah mereka merasa aman Allah tidak akan menimpakan azab? Fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun, dan tidaklah orang itu merasa aman dari azab Allah kecuali mereka adalah orang-orang yang merugi. Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, seperti yang sudah pernah kita bahas bahwasanya seorang itu dalam beribadah harus memiliki dua sayap. Sayap pertama yaitu ar-raja, sayap kedua yaitu sayap kedua yaitu al-khauf. Al-khauf maksudnya dia takut atas azab Allah Subhanahu wa taala. Efek daripada ibadah ada unsur khauf, ya. Dia akan lebih kuat untuk menghindari maksiat. Dia akan lebih kuat untuk menjauhkan apa yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu roja. Roja berharap kasih sayang Allah, berharap surganya Allah, berharap pahalanya Allah. Jadi ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, kita ambil satu contoh misalnya, salat wajib, salat subuh. Salat subuh merupakan salah satu salat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang melakukan salat wajib ini, ya, dasarnya yaitu dia berpikir apabila dia tidak melakukan salat ini sementara ini merupakan kewajiban, dan orang yang meninggalkan kewajiban itu akan diazab oleh Allah, maka ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, dia tidak akan berani meninggalkan sholat subuh tersebut. Tapi harus ada unsur kedua, yaitu roja, yaitu
ketika dia takut untuk meninggalkan apa yang diwajibkan oleh Allah, dalam waktu yang sama dia berharap dari Allah rahmat. Berharap rahmat Allah, berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, ketika dia beribadah, maka dua hal ini membuat ibadahnya menjadi seimbang. Satu lagi yaitu mahabbah. Dia mencintai apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan tersebut. Oleh karena itu ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, apabila salah satu dari dua unsur ini tidak ada pada diri manusia, maka akan berbahaya dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab ikhwah rahimanallah, apabila dia hanya mengandalkan apabila dia hanya mengandalkan takut, tidak ada roja harap, tidak ada unsur harapnya, maka ketika dia melakukan dosa, dia akan merasa putus asa. Makanya ada orang-orang yang ketika dia berbuat dosa lantas dia ada niat mau taubat, setan membisikkan, udah terlalu banyak dosamu, gak akan diampuni Allah itu. Dengan demikian dia gak jadi taubat, karena dia putus asa atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwah, ya. Jadi ketika dia mau tobat dari dosanya yang menggelayut dalam pikirannya, apa diampuni Allah ya saya? Dosa saya sudah terlalu banyak. Apa mungkin Allah mengampunkan? Ketika hilang harapan dia merasa harapannya itu hilang dari pengampunan Allah, maka dia nggak akan jadi tobat. Ya, dia nggak akan jadi tobat. Dia akan menjadi orang-orang putus asa. Makanya ikhwah, salah satu ciri orang yang putus asa atas rahmat Allah yaitu orang kafir. Jadi orang kafir itu di antara salah satu perkara yang dapat menjauhkan ataupun memerosokkan seorang pada kekufuran yaitu putus asa atas rahmat Allah. Ketika Nabi Yakub berkata kepada anak-anaknya, saudara-saudara Yusuf, karena waktu itu sudah diundang ke Mesir, maka mereka pun pindah dari Kan'an menuju Mesir. Apa kata ayahnya? Ya, kan mereka sambil mencari-cari Yusuf. Ya bunayya dhhabu fatahassasu mi Yusufa wa akhi. Wahai anandaku, ya, pergilah dan cari Yusuf serta saudaranya. Siapa nama saudaranya? Bunyamin. Ya bani yadhhabu, wahai anak-anakku, idhhabu fatahassasu mi Yusuf wa akhi. Carilah Yusuf dan adiknya. Wala tai'asu mir rauhillah. Janganlah kalian putus asa atas rahmat Allah. Karena kan ikhwah, kan sudah ketahuan bahwasanya mereka lah yang telah mencelakakan adiknya Yusuf alaihissalam. Kan sudah ketahuan di sana. Ya. Di mana ikhwah rahimallahu wa iyyakum, Nabi Yakub alaihissalam menekankan kepada anak-anaknya, ya walaupun kalian sudah berbuat salah, banyak berbuat salah terhadap adik kalian Yusuf, maka jangan putus asa. Carilah dia ada. Karena buktinya ada, mereka bawa apa? Bawa pakaian yang akhirnya ketika mereka letakkan pakaian dekat Nabi Yakub kembali fartadda basira, kembali penglihatannya. Demikian ikhwah. Jadi itulah dia. Udah, kalian jangan segan, jangan malu, walaupun kalian memang yang dahulu mencoba untuk mencelakainya, ya sudah, itu sebuah kesalahan. Dah, fala tayasu mir rauhillah. Jangan kalian putus asa atas rahmat Allah. Innahu la yayasu mir rauhillah illal qaumul kafirun. Sesungguhnya tidak ada yang putus asa atas rahmat Allah kecuali orang kafir. Jadi ikhwah, kalau ada orang yang berbuat dosa kemudian dia putus asa atas rahmat Allah, ini merupakan salah satu contoh dari berburuk sangka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwah. Kalau seorang berbuat dosa, dia tidak ada lagi putus harapannya untuk mendapatkan keampunan dari Allah Subhanahu wa taala, maka otomatis dia tidak akan pernah taubat.
Demikian ikhwah, dia tak akan pernah taubat. Makanya seorang bisa bertaubat kepada Allah kalau dia ada unsur roja, harap. Dia taubat karena takut kepada Allah. Dia taubat karena takut kepada Allah. Tapi takut kepada Allah harus ada disertai roja. Roja, ya, roja yaitu berharap atas rahmat Allah, berharap atas keampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dua hal inilah yang membuat seorang itu bisa bertaubat. Kalau tidak, dia tidak akan pernah bertaubat. Itu ikhwah rahimallahu wa iyyakum. Ya. Sebaliknya ikhwah, apabila seorang itu hanya mengandalkan rahmat Allah, ya, dia tak pernah putus asa atas rahmat Allah, tapi tidak ada rasa takut kepada Allah. Khaufnya tidak ada, takutnya tidak ada. Jadi bagaimana ikhwah? Kalau orang seperti ini juga akan terbiasa dengan maksiat yang akhirnya apa ikhwah? Karena dia menganggap ya Allah itu kan maha pengasih. Itu dia. Diulang lagi maksiatnya, Allah itu kan maha penyayang. Diulang lagi maksiatnya, Allah tidak akan mengabaikan hambanya. Diulang lagi, demikian ikhwah. Akhirnya maksiat yang tadi itu dia buat berulang-ulang dengan landasan bahwasanya Allah itu senantiasa memberikan rahmat dia, tidak akan menghentikannya. Itu ikhwah. Jadi kalau kita lihat mirip hasilnya orang yang tidak ada rasa takut dengan orang yang tidak ada rasa roja pada Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwah. Dalam sebuah surat Al-Anbiya ayat 90, Allah Subhanahu wa taala firman, "Fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya." Dan kami kabulkan permintaannya dan kami berilah dia Yahya. Kami kabulkan permintaannya. Siapa ini? Dan kami berikan dia Yahya. Jadi siapa nyanya ini? Zakaria. Ya, karena Zakaria itu seorang nabi yang mirip dengan Nabi Ibrahim, lama baru punya anak ikhwah. Ya. Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Ya Allah, janganlah engkau biarkan aku sendiri dan engkau sebaik-baik pemberi warisan. Itu ikhwah. Fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya. Dan kami kabulkan doanya dan kami berikan dia Yahya. Artinya anak yang dia bernama Yahya. Ini yang dalam soal Maryam kisahnya ada sedikit ya. Ada satu ayat, ya Yahya khudil kitaba biquwwah wa atainahul hukma sabiyyah. Wahai Yahya, peganglah kitab dengan kuat dan kami beri dia hikmah, kebijaksanaan, ilmu, padahal dia masih sobi, masih anak-anak, belum baligh. Itulah Yahya. Kemudian wa aslahna lahu zaujah, dan kami solehkan istrinya, maksudnya kami perbaiki istrinya yang tadinya mandul, tidak punya anak, maka kami suburkan rahimnya sehingga dia bisa menjadi hamil kembali. Demikian ikhwah. Kan di awal surat Maryam itu kan dikatakan ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwasanya Allah akan memberikan dia seorang anak Yahya, dia kan katanya Anna yakunu li gulamu wa kanat imraati aqir wa qad balaghaniyal kibaru itiyah. Ya Allah, bagaimana mungkin aku punya anak, istriku mandul dan aku pun sudah aki-aki, aku pun sudah tua, gimana? Karena umumnya kan ikhwah, wanitanya mandul sementara laki-laki dia sudah tua. Kenapa ikhwah orang tua tidak bisa mempunyai anak? Apa lemah? Kekuatannya. Iyalah, kekuatan itulah ya. Tahulah antum itu. Demikian ikhwah. Karena itu perlu kekuatan dalam menciptakan generasi baru kan perlu kekuatan. Kalau dia lembek-lembek saja nggak bisa. Demikian. Umumnya kan orang tua itu sudah lemah, ya kan? Mana babi? Nggak ada. Umumnya kan sudah lemah. Tapi apakah semua orang tua itu lemah? Belum tentu.
Belum tentu ikhwah. Tapi secara hukum pada waktu itu Yahya juga tahu tentang dirinya. Ya. Wa kanat imra'at wa qad balaghaniyal kibaru itiya. Sementara aku sudah tua renta. Jadi apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qala kadzalika qala apa? Qala kadzalika qala kadzalika apa? Iya, qala kadzalika qala rabbuka huwa 'alayya hayyin wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku syai'a. Masyaallah jawaban Allah ini. Kata, begitulah ketetapan kami dan bagiku itu mudah sekali. Jangankan menjadikan istrimu itu melahirkan, ya. Wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku syai'a. Aku telah menciptakan kamu sebenarnya sebelum kamu itu tiada. Jadi untuk menciptakan manusia dari tidak ada menjadi ada itu jauh lebih sulit ketimbang melahirkan seorang anak manusia. Demikian ikhwah. Makanya kan ketika Allah ingin meyakinkan manusia dari bahwasanya Allah itu Maha Pencipta, Allah itu Maha membangkitkan manusia nanti di hari kiamat. Kan ditanya, orang-orang kafir kan bertanya, bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan saya sementara kita itu sudah menjadi tanah. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan permisalan-permisalan. Demikian ikhwah. Wadrib lahum mathalal hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama'i fakhtalata bihil ard dan seterusnya. Artinya di sini Allah Subhanahu wa taala berikan contoh. Kalau kalian enggak percaya, coba tengok ada yang tanah yang tandus. Tanah yang tandus dengan diturunkan hujan itu sudah tumbuh. Setandus apapun tanah ikhwah. Di muka bumi ini setandus apapun, kalau dia sering disiramkan air, itu tanah menjadi subur. Demikian. Di Cina itu kan banyak gurun pasir yang luar biasa luasnya. Demikian ikhwah. Mereka berupaya untuk mengubahnya menjadi lahan yang pelan-pelan jadi lahan yang subur dengan air ikhwah. Rahimanallah wa iyyakum. Jadi itulah dia. Makanya ikhwah azallahu wa iyyakum, ketika itu Allah Subhanahu wa taala berkata pada kepada Zakaria, ya, kami akan memberikan kamu seorang anak yang bernama Yahya. Ya. Berikan nama Yahya. Dan Nabi Zakaria merasa heran, kok bisa? Bisa, bagi Allah itu enggak ada masalah. Itu ikhwah. Dan di sini wa aslahna lahu zaujah, yang tadinya wa kanat imraati aqir, dan sungguhnya istriku itu mandul. Inilah yang dikatakan wa aslahna lahu zaujah. Dan kami perbaiki, aslah itu kata perbaiki. Kami perbaiki istrinya, maksudnya kami jadikan istrinya yang sudah tua itu, yang mandul itu menjadi seorang istri yang subur. Innahum kanu yusari'una fil khairat. Mereka itu orang-orang yang bergegas untuk melakukan kebaikan. Wa yad'unana raghaban wa rahaba. Dan mereka berdoa kepada kami dengan penuh harap dan cemas. Harap artinya berharap dikabulkan, berharap mendapat pahala, berharap dapat surga, dan cemas terhadap hukuman Allah Subhanahu wa taala. Apa bisa orang yang sedang ibadah terancam dengan azab? Salat misalnya, apa bisa terancam dengan azab? Kita salat tapi terancam dengan azab. Apa? Kenapa? Tidak terima. Tidak terima itu untuk azab. Apa ikhwah? Riya. Ya. Ketika dia melakukan itu dengan riya, diancam azab. Itulah membuat seorang itu menjadi cemas. Seperti yang sering kita ingatkan bahwasanya Ibnu Qayyim pernah mengatakan rubba amal kabir yusaghiruhun niyah. Bisa jadi amalan itu besar, dia menjadi kecil, bahkan tak berharga sama sekali gara-gara niat. Itu disebutkan dalam sebuah hadis ketika Allah Subhanahu wa taala menggelar persidangan langit, kemudian orang yang pertama dihadirkan apakah koruptor, apakah pembunuh, apakah yang lain? Enggak, bukan para pelaku-pelaku dosa besar. Bukan, yang pertama yang dihadirkan
mereka yang tewas dalam jihad fisabilillah, yang dia berperang mengorbankan nyawanya. Mengorbankan nyawanya. Lantas Allah bertanya, Allah berkata, fa'arrafahu ni'amaha fa'arrafaha. Lantas Allah pun mengingatkan dia akan nikmat-nikmat yang telah dia anugerahkan kepada orang tersebut, fa'arrafaha, dan dia pun mengakui. Lantas Allah bertanya, fama amilta fiha. Terus apa yang kamu gunakan? Kemana kamu gunakan nikmat-nikmat itu? Apa katanya? Qataltu fika. Aku berperang di jalanmu ya Allah. Aku berperang karenamu ya Allah. Hatta istashhadtu, sampai aku tewas. Apa kata Allah? Kadzabta. Oh, kamu tuh bohong. Innama qatalta liuqalaka jari. Kamu itu berperang agar orang-orang mengatakan kamu itu pahlawan. Bukan karena aku, kata Allah. Fasuhiba ala wajhi fa'ulqa finnar. Maka dia pun diseret di atas wajahnya, dicampakkan dalam neraka. Demikian ikhwah. Ya, itu yang pertama. Artinya cemas, jangan-jangan saya riya. Cemas, nanti saya kena. Nanti saya begini dan begitu ikhwah. Karena dia ancam azab. Ketika Allah mengatakan innallaha la yaghfiru asyraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, sungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang berbuat syirik dan masih mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang dikehendaki. Syirik kan bagi dua ikhwah. Syirik apa? Syirik besar dan syirik kecil. Kalau syirik besar oke lah. Syirik kecilnya apa contohnya? Riya. Demikian ikhwah. Kalau Ibnu Taimiyah mengatakan, karena Allah mengatakan innallaha la yaghfiru ayyusyraka bihi. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang berbuat syirik. Di situ syirik, semua jenis syirik. Mau syirik kecil, apalagi syirik besar. Tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya bedanya, kalau seorang melakukan syirik besar, masuk neraka kekal. Kalau syirik kecil, masuk neraka, suatu hari nanti dia akan dimasukkan ke dalam surga. Karena tidak membuat dia menjadi kufur. Tapi syirik kecil itu tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Beda halnya dengan dosa-dosa besar. Masih ada kemungkinan untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Seperti yang kita katakan tadi. Jadi dia beribadah khawatir jangan-jangan ya Allah selamatkan dari saya dari riya misalnya. Kalau salat oke lah ikhwah. Karena sudah terbiasa kan. Tapi kalau ibadah-ibadah yang khusus, yang jarang dilakukan orang, seperti apa misalnya? Umroh, betul. Ya, umroh, haji, demikian. Ya, apalagi kesana itu sekali-sekali, itu bisa mendatangkan riya. Ya, foto-foto di situ kan, padahal sekarang foto itu mudah. Kadang-kadang foto-foto itu bukan ditunjuk-tunjukkan ke orang, tapi untuk anak-anak nih, ini bapak nih lagi senderan di Ka'bah misalnya, terus diusir polisi misalnya begitu. Kemudian ini mama gini-gini, ada cerita, ada dokumentasinya. Tapi kan terkadang lama-kelamaan bisa naik dia ke media sosial kan, naik dia set. Ini nostalgia 3 tahun yang lalu, gitu kan. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Makanya hati-hati. Itulah yang dikatakan raghaba wa rahaba. Pertama khawatir kalau ada unsur riya. Yang kedua cemas tak diterima. Cemas tak diterima. Itu juga termasuk cemas. Sebagaimana perkara ini disebutkan oleh para ulama tentang kisah ketika Nabi Ibrahim alaihissalam membangun Ka'bah. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail rabbana taqabbal minna. Ketika Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail membangun Ka'bah. Waktu itu Nabi Ibrahim sebagai tukangnya, Nabi Ismail sebagai keneknya. Ya. Dan perancahnya itulah makam Ibrahim, berarti di atas batu itu. Makanya makam Ibrahim itu tapak, bukan makam mati tempat meninggal. Bukan kuburan tapi tapak kaki, tempat Nabi Ibrahim berdiri. Jadi kalau sudah naik dinding Ka'bah, maka batu itu pun juga akan naik. Disitulah Nabi Ibrahim berdiri. Makanya makom Ibrahim. Demikian ikhwah. Setelah mereka membangunnya, apa kata Nabi Ibrahim? Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, terimalah amalan kami. Orang yang selevel Nabi Ibrahim, yang dia sebutannya Khalilur Rahman. Kemudian yang keneknya itu bukan kenek-kenek sembarangan. Nabi dan Rasul juga. Sebagaimana yang Allah sebutkan, wadhkur fil kitabi Idris innahu kana siddiqan nabiyya wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakah
Wadhkur fil kitab Idris innahu kana shadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya. Ingatlah tentang Ismail, dia adalah orang yang sangat tepat dalam janjinya dan dia kan rasulan nabiyya, dia adalah seorang nabi dan rasul. Demikian, dia seorang nabi dan rasul. Jadi ikhwah rahimallahu wa iyyakum, Nabi Ismail sebagai keneknya, Nabi Ibrahim sebagai tukangnya. Setelah selesai mereka berdoa, Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, terimalah amalan kami. Dari sini para ulama mengatakan bahwasanya orang yang selevel Nabi Ibrahim dan selevel Nabi Ismail saja ketika setelah sholat mereka khawatir tidak diterima amalannya. Buktinya dia berdoa, berharap agar Allah menerima amalannya. Kalau dia yakin amalan diterima, gak akan ada doa. Demikian ikhwah, nggak akan ada doa. Demikian ikhwah. Itulah dia cemas, raghaba wa rahaba. Kemudian Allah juga berfirman dalam surat Zumar ayat 9. Amman huwa qanitun ana al-laili sajida wa qa'ima. Apakah orang yang musyrik lebih beruntung ataukah orang yang berdiri beribadah kepada Allah pada waktu malam, sujud dan berdiri? Yahdharul akhirah, di mana mereka takut terhadap azab akhirat. Wa yarju rahmata rabbik, dan yang berharap dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itulah ikhwah. Jadi di sini disebutkan yahdharu rahmata rabbik, yahdharul akhirah, yang takut akan menimpa dia nanti azab di hari akhirat. Itulah yang dia khawatirkan. Inilah yang dibahas dalam bab ini, yaitu apa aminu makrallah. Apakah mereka merasa aman gak akan mendapat azab dari Allah? Karena azab itu ikhwah bisa di dunia, apalagi di akhirat. Ya, bisa di dunia, apalagi di akhirat. Terkadang azab itu muncul disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang pada personal, terkadang suatu kaum, kadang-kadang satu bangsa. Allah turunkan itu azab. Untuk personal misalnya seperti apa ya? Qarun, ya. Fa khasafna bihi wa bidaril ard, dan kami benamkan dia dan semua harta-harta karunnya dan semua rumah-rumahnya. Ini personal. Itu azab. Kemudian apalagi sekelompok. Seperti apa sekelompok ya? Nah, Fir'aun. Ya, Fir'aun. Fa akhadnahu wa junudahu fil yammi. Fa akhadnahu wa junudahu fanabadnahum fil yammi. Dan kami ambil, artinya kami azab Fir'aun dan tentara-tentaranya, dan kami benamkan fil yammi, kami benamkan dia di laut. Ada yang bangsa, apa misalnya? Samud, kaum Ad. Kaum Ad itu ikhwah dengan teriakan sayhatau wahidah, dengan satu teriakan mati semua. Makanya bangunan-bangunannya itu Samud apa Ad ya? Yang dengan teriakan. Untuk Ad itu angin. Ya, angin bertiup kencang, hancur lebur daerahnya. Kalau Samud teriakan. Ya, teriakan. Kalau kaum Lut enggak tanggung ikhwah. Diangkat Allah kota daerahnya, kemudian dibalikkan. Setelah itu dilempar lagi dari langit dengan batu-batuan. Itu ikhwah, Lut. Itu satu bangsa. Ya, Allah azab mereka. Ada yang lebih daripada itu, yaitu seperti Nabi Nuh alaihissalam. Setelah Nabi Nuh berdoa, Rabbila tadhar alal ardi minal kafirina dayyara. Ya Allah, jangan kau biarkan satu pun orang kafir yang tertinggal. Innaka intadharhum yudillu ibadah. Kalau ada satu saja yang tertinggal, mereka nanti akan menyesatkan hamba-hambamu. Wala yalidu illa fajiron kafaro, dan tidak akan lahir dari mereka kecuali para penjahat-penjahat dan para kafir-kafir. Jadi musnahkan mereka. Betul musnah ikhwah. Ya, betul musnah, enggak ada lagi yang tersisa. Pokoknya yang tersisa hanya orang-orang mukmin yang bersama Nabi Nuh alaihissalam di atas kapal. Itulah ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ya. Jadi apakah ada orang yang yang aman dari azab Allah? Apalagi sekarang yang sedang di pesisir pantai kan selatan, apa katanya megatrust, apa katanya?
ya, diprediksi akan adanya megatrust. Apa megatrust artinya? Gempa, ya, gempa yang dahsyat yang menimbulkan tsunami. Itulah perkiraan BMKG. Demikian ikhwah. Siapa? Apa ada orang yang merasa aman? Kita dimincirim gimana? Aman gak ini kira-kira? Insya Allah. Demikian aman lah, aman gak dapat apa-apa. Ikhwah rahimallahu wa iyyakum. Kalau ada angin muter-muter udah terangkatlah seng-seng kita itu dah. Demikian ikhwah. Jadi afa aminu makrallah. Kalian aman dari makar Allah. Kalian aman dari azab Allah. Demikian. Yang merasa aman, orang kalau merasa aman dia akan sepele. Itu dia. Dia akan sepele. Nggak masalah. Amannya ini. Makanya ikhwah, ketika anak Nabi Nuh sedang berenang, kan Nabi Nuh katakan, ya bunayyar kam ma'ana wala takum ma'al kafirin. Wahai ananda, ayo ikut bersama ayah. Janganlah kamu termasuk orang kafir. Maksudnya jangan termasuk orang yang dibenamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia merasa aman. Qala sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma'. Ayahanda enggak mau. Dia enggak mau ikut bersama ayahnya. Aku akan pergi ke puncak gunung yang akan menyelamatkan aku dari air bandang ini. Qala la asimal yaum, kata Nabi Nuh. Loh, enggak akan ada yang selamat hari ini. Karena memang kan waktu itu anaknya Nabi Nuh alaihissalam dia bicara dengan logika. Nabi Nuh alaihissalam bicara dengan wahyu. Logikanya misalnya kalau ada medan banjir, kira-kira apakah mungkin si Bayak dengan si Nabung itu benam? Logikanya gimana? Gak akan mungkin. Kalau si Nabung si Bayak itu benam, Sumatera itu benam. Udah kiamat namanya, bukan banjir lagi namanya. Air dari mana itu kan? Coba, kalau Medan oke lah dari hulu kan banjir, lewat tempat samping rumah Sian, demikian, atau sungai Deli sana atau sungai sana, demikian ikhwah. Terus kalau Gunung Sibayak terbenam, air dari mana? Air dari mana? Laut saja jauh. Coba, air laut dari mana? Nggak masuk akal. Demikian itulah yang dipakai oleh anaknya Nabi Nuh alaihissalam. Qala sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma'. Dengan akal dia. Oh, aku akan lari ke puncak gunung, enggak akan terkena banjir. Kata Nabi Nuh, qala la asimal yaum. Hari ini enggak akan ada yang selamat. Yang enggak naik kapal mati tenggelam. Kira-kira. Karena semua akan tenggelam. Karena apa? Ini disebut dengan wahyu. Makanya kan Nabi Nuh alaihissalam ketika membuat kapal di padang pasir, itu kan diejek-ejek kaumnya. Ya kan, Nuh, ente buat kapal tuh di pinggir pantai masih oke lah, di pinggir sungai masih oke lah. Tapi kalau di tengah-tengah daratan luas, terus gimana? Nabi Nuh kan yakin kenapa? Karena dia bicara tentang wahyu. Kaumnya nggak yakin, mana ada, gimana? Masuk ke daratan di padang pasir ada banjir, sementara tanahnya tanah padang pasir. Demikian ikhwah. Apa mungkin daratan ada banjir sampai sini? Gitu ikhwah. Jadi waktu itu memang perdebatan antara wahyu dengan akal. Yang pakai akal, dia tolaknya wahyu. Makanya ikhwah, apabila sudah bertentangan antara wahyu dan akal, maka yang dicurigai akal, jangan wahyu. Ya, jangan wahyu. Dibaca hadis, nggak masuk akal nih. Mana mungkin kayak gini? Akhirnya ditolak hadisnya. Nggak boleh ikhwah, itu bisa kufur pun kalau seperti itu. Karena standarnya adalah akal. Makanya Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan, "Lau kana ad-dinu bir-ra'yi lakana asfalu khuffaini aula bil masi min a'lahuma." Apabila agama itu dengan akal, standarnya yang utama adalah akal, niscaya bagian bawahnya khuf lebih utama ketimbang dari atas. Diusap bagian atas. Walakinni ra'aitu Rasulullah yamsahu a'lahuma. Tapi aku lihat Rasulullah itu mengusap bagian atasnya. Itu akal. Tapi bukan berarti Islam tidak menggunakan akal. Itu keliru juga ikhwah. Ya kalau nggak pakai akal gimana kita memahami ini? Tapi yang mengendalikan akal kita itu adalah wahyu. Bukan akal mengendalikan wahyu. Nanti akan tertolak banyak hadis. Terus gimana kita bicara masalah padang mahsyar, kita bicara tentang masalah alam barzakh kalau hanya pakai akal. Gak akan ada yang bisa diterima. Demikian ikhwah.
Hadis bahwasanya apabila dia sudah selesai menjawab pertanyaan malaikat mungkar nangkir, maka diluaskanlah kuburan sejauh mata memandang. Terus kuburannya paling berapa? Kuburan halat sejauh mata memandang. Kuburan mana yang sejauh mata memandang? Terus yang di samping-sampingnya gimana? Digusur. Ada lagi yang nanya, Ustadz, kalau yang di sini ada orang soleh dikuburkan, oke dapat surga dia. Sebelahnya itu ada orang preman yang kena azab. Terus terasa nggak hangat-hangatnya di samping? Allahu Akbar. Itu kan akal kita, ikhwah. Ini sudah alam barzah, nggak bisa lagi akal. Akal nggak menalar. Akal itu, ikhwah. Kenapa dia terbatas? Karena panca indera kita terbatas. Ya, karena akal ini kenapa bisa berpikir sesuai dengan inputnya. Inputnya kotor lotaknya, kira-kira. Inputnya bersihlah cara berpikirnya. Inputnya banyak syubhat-syubhatlah dia. Tergantung dengan inputnya. Input kita ada berapa? Input informasi. 5. Bukan 2, 5. Pertama, itulah panca indera. Melihat, mendengar. Apalagi? Cuma 2 aja. Meraba, antum meraba terus. Cepat kali ke merabanya. Merasa, apalagi? Mencium. Ada demikian, inilah dia. Ya, inilah dia, inilah input kita. Terus bagaimana kita untuk mengetahui tauhid segala macam? Apa? Tengok hadis. Hadis dari mana kita inputnya? Melalui mata. Makanya kamera-kamera itu kan mereka ambil dari sistem mata. Mata dia ngambil videonya dirubah menjadi getaran elektron. Kemudian jadikan satu file. Demikian ikhwah, itulah dia. Karena panca indera kita itu terbatas, maka akal kita juga terbatas. Ada orang punya panca indera ke-6. Yang indigo. Indigo itu kan bisa tengok jin. Makanya pikirannya juga jadi 6 dia. Senyum sendiri dia. Ada demikian ikhwah. Rahimani Allah wa iyyakum. Itulah dia. Makanya tidak bisa kita andalkan hanya akal. Tapi akal dimuliakan oleh syariat. Makanya sering dikatakan afala taqilun, afala tatafakkarun, inna fi dzalika laayatil liulil nuha, inna fi dzalika laayatil liulil albab. Ulun nuha, ulul albab itu artinya yang punya fikir. Afala yatadabbarul Al-Qur'an. Kenapa dia enggak tadabbur Al-Qur'an? Itu kan butuh akal. Demikian ikhwah. Tapi akal berada di bawah wahyu. Demikian ikhwah azallahu wa iyyakum. Jadi dalam masalah ini ikhwah, seorang yang mukmin ketika dia berdoa kepada Allah raghaba wa rahaba, dia berharap dan dia juga cemas tak dikabulkan, cemas jangan-jangan dia mendapatkan azab, berharap ya Allah ampunkan dosa saya, itu harap namanya. Ya Allah masukkan saya ke surga, itu namanya berharap. Ya Allah terimalah amalan saya, itu namanya berharap. 2 hal ini antara khauf takut dengan roja harus ada berdampingan, nggak bisa satu hilang. Hanya saja ikhwah azallahu wa iyyakum, dalam masalah ini ketika kita ingin mengamalkan roja ini, mengamalkan roja ini harus ada amalannya. Ya. Seperti yang kita katakan tadi, roja itu nggak akan syar'i kalau tanpa khauf. Kalau roja tanpa khauf apa jadinya tadi? Kalau seorang yang roja tanpa khauf, apa yang terjadi tadi? Gampang melakukan kemaksiatan. Dibunuhnya orang. Allah kan Maha Pengampun. Nah, demikian. Mudah melakukan kemaksiatan, Allah itu Maha Penyayang, Allah itu Maha Pengampun. Begitu jadinya ikhwah. Kalau khauf tanpa roja, putus asa, dia nggak akan mau bertobat. Kenapa? Putus asa atas rahmat Allah. Sudahlah, gimana lagi? Sudah kadung basah, kuyup sekalian. Begitu ikhwah. Ya, jadi akhirnya maksiat terus berjalan tanpa ada putus-putusnya. Taib. Jadi ikhwah, untuk mengamalkan roja ini pertama ya ada khauf yang mendampingi dia. Kemudian yang kedua ikhwah, kalau kita mau melaksanakan roja ini, roja tadi mengharap pahala dari Allah, mengharap rahmat dari Allah, mengharap surganya Allah, itu namanya roja, berharap kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, berharap dikabulkannya doa kita, itu namanya berharap. Ya, harap. Hanya saja
harap itu harus diiringi dengan khauf, satu lagi harus ada aplikasinya, pengamalannya. Misalnya antum seorang jomblo, ya Allah berilah saya anak. Sementara dia belum nikah. Untuk mengamalkan harapannya ini dikabulkan, apa yang dia lakukan? Hah? Nikah. Supaya dia bisa dapat pasangan gimana? Apa yang dia lakukan? Buat flyer. Hubungi di dealer terdekat di kota Anda. Tanya-tanya, ada enggak, gitu caranya. Jangan dia, saya kepingin nikah ya Allah, subhanallah, 3.000 kali. Siapa yang tahu dia mau menikah? Itu harap nonsen namanya. Kalau dia berharap, harus ada amalannya, harus ada actionnya. Demikian ikhwah. Taib. Dapatlah seorang istri, kemudian cuma ditengok-tengok aja. Dia ingin punya anak, tengok-tengok aja gitu istrinya. Ada amalannya, ya kan? Supaya punya anak. Apa amalannya ikhwah? Apa amalannya? Nggak tahu. Coba ke bawah ya. Ada amalannya ikhwah. Demikian ikhwah. Itulah dia. Barulah setelah dia usaha maksimal, barulah dia berharap. Itu ikhwah. Berharap ya Allah semoga saya dapat keturunan. Itu dia. Walaupun apa pasti dapat hasil? Belum ikhwah. Makanya saya sering tekankan. Kita ini di dunia ini diperintahkan Allah upaya bukan hasil. Hasil nggak di tangan kita. Apapun yang kita inginkan. Parlin, kalau saya kasih tahu antum mau ingin apa sekarang? Keinginan satu, sebutkan. Satu keinginan, ini bukan jin ya, satu ingin aja. Sehat. Agak apa sedikit lah agak. Semua nggak sehat, agak spesifik, agak khusus gitu. Allahu Akbar. Maksudnya anak ya. Biar agak kita bersihkan sedikit. Tambah satu, kita yang kena nanti. Yang jelas aja lah. Umroh mau umroh? Belum mau umroh? Oke. Impian. Aduh agak susah. Antum. Apa impian antum yang ingin sekali? Umroh. Oke. Apa yang antum lakukan? Nabung. Itu betul. Itu rojanya betul. Itu baru tebal, nabung. Artinya kita berharap ya Allah saya kepingin umroh, saya rindu umroh, kawan-kawan sudah umroh. Demikian ikhwah. Yang dia lakukan apa ikhwah? Doa saja. Dia harus upaya. Demikian. Itu namanya, itu gunakan logika. Ya, nggak bisa dia aja roja, harap. Tabunglah mengenai, Ustadz nanti kita nabung tiba-tiba uang dipakai untuk anak sekolah. Tiba-tiba untuk ini, kita itu hanya usaha, hasil kita serahkan kepada Allah. Memang orang-orang kaya-kaya yang duitnya milion itu pasti dia bisa umroh? Belum tentu, banyak. Kalau dia Medan ke Eropa itu udah macam Medan Binjai aja dia. Tengah-tengahnya gak pernah nemplok dia ke Mekah. Gak pernah. Demikian ikhwah. Kadang-kadang ke Jepang hanya untuk pergi ambil salju untuk gini-gini aja dia. Masukkan video, dah. Main salju, demikian. Padahal kalau dia buka kulkasnya itu kikis-kikis dapat salju juga di situ dia. Demikian ikhwah. Jadi roja itu tidak bisa kita lakukan hanya begitu, harus ada actionnya. Kita harus upaya. Demikian ikhwah. Tapi kita berharap masuk surga, terus gimana? Ya kita harus berupaya semaksimal mungkin melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, menjauhkan larangan-larangannya. Ya Allah, ternyata saya lakukan larangan. Ada celah, apa itu? Kita boleh tobat. Demikian ikhwah. Tobat lagi, dosa lagi, tobat lagi. Itu dia. Itu kemudian yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Itulah antara khauf dan roja tadi itu. Makanya ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, ada sebuah hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Walladzi nafsi biyadihi. Demi zat yang jiwaku ada di tangannya. Laulam tudnibun. Seandainya kalian itu tidak lagi berbuat dosa. Seandainya kalian tidak lagi berbuat dosa, la dhahaballahu bikum. Niscaya Allah akan musnahkan kalian. Wala jaa biqaumin yudnibun. Allah akan datangkan kaum yang baru yang mereka itu berdosa, fayastaghfirunallaha fayaghfir lahum. Lantas Allah ampunkan dia, lantas mereka minta ampun, Allah ampuni mereka. Bayangkan ikhwah.
Seandainya kalian udah gak berdosa lagi, udah berubah jadi malaikat lah berarti ya. Seandainya pun kalian udah gak berdosa lagi, Allah musnahkan kalian. Allah akan datangkan kaum yang baru yang dia berdosa, lantas dia mohon ampun kepada Allah dan Allah ampunkan dosanya. Itu ikhwah. Jadi dalam masalah ini ya, yang terpenting kita upaya, kalau qadarullah ma syaa fa'ala, terjerumuslah dalam satu dosa. Lantas apa yang kita lakukan? Allah kasih celah, apa itu? Taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, taubat nasuha. Demikian ikhwah. Kita yang sekarang istiqomah, kita nggak tahu ke depannya bagaimana. Lingkungannya bagaimana, keimanan kita bagaimana, kita nggak tahu. Jadi bagaimana untuk menjaga keimanan kita ini? Tetap bersama orang-orang yang baik, komunitas yang baik, itu harapannya. Ketika kita pindah dari komunitas yang baik menuju komunitas yang buruk, berarti kan kita harus khawatir ini. Saya sudah istiqomah nih. Ikhwah, belum tentu kita istiqomah di tengah lingkungan yang tidak istiqomah. Kita nggak tahu gimana nasib kita di tengah-tengah orang yang tidak istiqomah. Makanya ikhwah, Rasulullah katakan, almar'u ma'adini khalilihi. Seorang itu bersama agama kawannya. Sahibus salihin ya ibadallah, kata Qatadah. Bersahabatlah kan dengan orang soleh, wahai hamba-hamba Allah. Kenapa? Itu yang membuat kita istiqomah. Itu ikhwah. Ya. Jadi di sini masalahnya adalah kita yang penting usaha. Itu dia. Makanya roja tanpa usaha, ya itu namanya mimpi. Roja tanpa usaha itu namanya mimpi. Jadi apapun yang kita harapkan, seperti begini ikhwah, kita berharap doa kita dikabul. Apa usaha kita? Apa usahanya? Satu apa? Ya berdoa, ya berdoa. Berharap agar doa kita makbul. Kan itu kan harapannya. Apa usaha kita? Pertama, jauhkan maksiat, karena itu pantangan makbulnya doa. Dua, itu dia. Cari waktu-waktu yang mustajab. Ya, ketika turun hujan antara azan dan qomat. Demikian ikhwah, sepertiga malam terakhir, itu namanya usaha. Ya. Dan satu lagi seperti yang dikatakan kawan kita ini, dia berdoa. Dia doa, jangan, ya Allah kabulkanlah doaku. Apa doanya? Mintanya apa? Aku nggak ada yang aku minta ya Allah, yang penting doakan, kabulkan doaku. Itu kan sudah saya stres namanya kalau begitu ikhwah. Ya Allah kabulkan doaku, mintamu apa? Pokoknya doa, nggak ada permintaan. Demikian ikhwah. Makanya ikhwah, para ulama terdahulu, kalau orang semakin takwa ikhwah, semakin banyak yang dia minta. Semakin kurang takwanya, semakin bingung mau minta apa. Itulah dia. Apalagi kalau yang ekonominya sudah cukup, minta apa lagi pada Allah ya, bingung dia mau minta apa. Padahal banyak harus diminta. Demikian ikhwah. Para salafus saleh terdahulu putus tali sendalnya, dia minta pada Allah. Kita kalau putus tali sendal kita, yang terpikir kita apa? Buang. Setelah swallow nggak bisa dipakai lagi, buang. Atau di mana ya? Di mana jual tali sendal ya? Kan begitu kita pikir. Tapi orang dulu enggak ikhwah. Ketika tali sendalnya putus, yang terpikir dia, ya Allah, mudahkanlah saya untuk punya tali sendal lagi. Begitu ikhwah. Kaitan mereka sangat kuat dengan Allah. Itulah roja tadi itu. Ada usahanya untuk mendapatkan roja itu. Jadi ikhwah, untuk melaksanakan roja, pertama harus diiringi dengan khauf, yang kedua harus ada actionnya, ya ada actionnya, ya yang harus kita lakukan. Dalam soal Kahfi ayat 110 Allah mengatakan, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan." Barang siapa yang berharap bertemu dengan Allah, hendaklah dia beramal soleh. Oh, itu dia. Anda mau bertemu dengan Allah, maksudnya bertemu dengan Allah dalam keadaan yang bagus, bukan dalam keadaan dimurkai oleh Allah. Ya, bertemu dengan Allah dalam keadaan Allah itu rahmat, Allah itu mengampuni dosa kita, Allah itu memuliakan kita. Barang siapa yang ingin begitu, maka falyamal amalan sholihan. Itu usahanya. Hendaklah dia beramal soleh, itu upayanya. Demikian ikhwah. Kemudian dalam surat Al-Baqarah 218, innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fisabilillah. Sungguhnya orang beriman dan berhijrah dan berjihad di jalan Allah, ulaika yarjuna rahmatullah. Mereka lah orang-orang yang berharap rahmat Allah, tapi dia iman, hijrah, jihad. Itu upaya dia. Jadi ada upayanya. Untuk mendapatkan rahmat Allah harus ada upaya.
Demikian ikhwah, harus ada upaya. Jadi kalau ada orang yang seperti ikhwah masuk surga itu karena apa? Rahmat Allah. Ya, rahmat Allah. Jadi bagaimana caranya? Bagaimana caranya kita mendapat rahmat Allah ini? Karena amalan kita tidak bisa dijadikan sebagai imbalan untuk masuk surga. Terlalu mahal surga itu. Ya, surga terlalu mahal. Gak bisa kita tebus dengan amalan kita. Kita amalkan semuanya tidak cukup untuk mendapatkan surga. Tapi Allah berikan kata kunci passwordnya, yaitu rahmat. Tidak ada seorang hamba pun yang masuk surga kecuali dikarenakan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Berarti passwordnya rahmat. Jadi bagaimana kita dapati rahmat Allah ini? Bagaimana cara mendapat rahmat Allah ini? Beramal soleh, menangis, minta kepada Allah, meraung kepada Allah. Itulah dia. Sehingga rahmat itu kan seperti termasuk kasihan. Aduh kasihan, udah masuk surga gitu kira-kira. Demikian. Makanya Rasulullah katakan, la tahqiranna syai'an, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau antal akhaka biwajhin talikin. Jangan engkau anggap remeh perbuatan baik sekecil apapun, walaupun hanya dengan engkau bertemu dengan temanmu dengan menunjukkan wajah yang ceria. Itu ikhwah, ya. Itulah dia salah satu caranya untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain, walaupun dengan cara engkau menuangkan air ke bejana temanmu. Demikian ikhwah. Apalah modalnya cuma tinggal tuangkan air. Seperti hadis yang pernah kita bacakan bahwasanya enggak di sini ya. Rasulullah mengatakan, aku melihat seorang itu mereka sibuk di surga. Kenapa? Dikarenakan ada semasa di dunia ada ranting yang melintang, kemudian dia mengatakan, demi Allah jangan sampai ranting ini menghalangi, mengganggu kaum muslimin yang menggunakan jalan. Dia singkirkan rantingnya itu. Enggak sulit kan? Ya kan enggak sulit. Tapi itulah yang akhirnya Allah merahmati dia. Itu ikhwah. Siapa lagi? Pelacur. Hanya ngasih minum anjing yang mau mati kehausan. Ya kita nih anjing mau mati kesahauan, biarkan aja situ. Tenangkan lagi biar masuk paret dia. Ya buat ribut aja di sini gitu kan. Demikian. Tapi dia ambil air, dia berikan minum. Allah bersyukur pada dia dan Allah masukkan dia ke surga. Bukan dia lantas tetap melacur sampai mati, enggak begitu. Allah beri dia hidayah, dia taubat dari pelacurannya dan Allah masukkan dia ke surga. Demikian ikhwah. Itu kan satu hal-hal yang ringan. Ya, satu hal yang ringan. Tapi dia memancing rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi sesuatu yang ringan saja bisa memancing rahmat Allah Subhanahu wa taala, bagaimana dengan sesuatu yang besar? Tapi ingat, ketika yang besar tersebut, yang berat tersebut tidak diiringan keikhlasan, dia menjadi kecil. Sesuatu yang kecil diiringan keikhlasan, dia menjadi besar. Menjadi sangat berharga. Rubba amal kabir yusaghirun niyah wa rubba amal saghir yukabbirun niyah. Terkadang amalan besar, berat, menjadi tak berharga gara-gara niat. Terkadang amalan kecil menjadi sangat berharga dikarenakan niat. Menjadi besar dia, menjadi gara-gara niat. Demikian ikhwah, rahimani Allahu wa iyyakum. Dah cukup untuk pertama setelah liburan. Gak usah panjang-panjang dan udah panjang juga sebenarnya. Ada yang mau bertanya silakan. Atau Rabu depan aja pertanyaannya. Atau di 0813 600 600 61 silakan. 0813 600 600 61. Baik, kita baca dulu. Ustadz, siapakah yang berhak menerima fidyah? Apakah harus yang benar-benar fakir dan miskin? Ikhwah, untuk fidyah itu fakir dan miskin. Tidak sama dengan zakat harta. Zakat harta itu 8 asnaf. Tapi kalau fidyah dan yang rojeh dari zakat fitrah itu hanya untuk fakir miskin. Tentang zakat fitrah Rasulullah katakan tu'matul masakin, memberi makan orang miskin. Apa definisi orang fakir dan miskin ini ikhwah? Yaitu mereka yang tidak memiliki persediaan
kebutuhan pokok yang cukup untuk satu hari. Jadi untuk satu hari itu, misalnya besok hari Rabu nggak punya yang cukup. Itu dia ikhwah, itu dikatakan miskin. Makanya untuk definisi ini sulit kita mencari fakir miskin. Di mana kita dapat fakir miskin yang dia tidak punya persediaan makanan pokok yang tak cukup untuk satu hari. Jadi hari ini aja nggak cukup, apalagi untuk besok. Itu dikatakan fakir. Tapi kalau cukup, maka dikatakan orang kemampu. Makanya Rasul pernah katakan, man kana mu'afan fi jasadih, barang siapa yang sehat jasadnya, wa indahu qutu yaumih, dan dia memiliki bahan makanan pokok untuk satu harinya, maka dia seperti telah diberikan dunia dan seisinya. Jasadnya sehat, punya persediaan makanan pokok untuk satu hari itu, maka dia seperti orang yang telah diberikan dunia dan seisinya. Itu ikhwah, ya. Atau lagi aman di tempat tinggalnya, aman ya. Aman di tempat tinggalnya, sehat jasadnya, makanan pokok cukup untuk satu hari itu, besok nggak ada, tuh hari itu cukup, maka dia seperti telah diberikan dunia dan seisinya. Makanya yang nggak cukup dia dikatakan miskin, fakir. Demikian. Terus kalau sekarang ini bagaimana? Kalau Ustadz Erwandi mengkalkulasinya, apabila kebutuhan pokok sebulan nggak mencukupi, gajinya nggak mencukupi untuk kebutuhan pokok sebulan. Ikhwah, kalau yang standar kan kebutuhan pokok itu sandang, pangan, papan ya. Ya, sandang, pakaian. Pakaian ini bisalah kita pala-palakan. Makan bisa kita pala-palakan. Kemudian papan, tempat tinggal. Kalau nggak punya tempat ya bisa nyewa sesuai dengan kemampuan. Apalagi selain ini, kebutuhan pokok kita sekarang ini, untuk zaman sekarang ini. Uang sekolah anak, pendidikan, ya, pendidikan. Tapi kan ada SD Impres, nggak pakai uang. Gimana? Kita butuhkan anak kita itu belajar agama. Pendidikan, oke. Selain pendidikan apa lagi? Listrik nggak perlu ke listrik. Nggak perlu listrik. Pokok nggak itu? Lama kali nyumbut ya. Kita butuh listrik. Listrik pokok nggak ini sekarang? Wah, kita macam berada di macam mati gaya, kita nggak pakai listrik. Malam listrik mati gaya kita. Mau ngapain? Pelongo. Masuk masjid panas. Demikian. Itu ikhwah, udah jadi kebutuhan pokok. Apa lagi? Paket. Itu ikhwah. Jadi seperti bensin itu kan pokok, apalagi dia bolak-balik kerja. Demikian. Kalau kebutuhan pokok itu dikalkulasikan kebutuhannya, kemudian gaji dia sebulan itu nggak cukup untuk menutupi, maka dia termasuk fakir. Itu kalau hitungan Ustadz Dr. Erwandi. Itu dia. Jadi kalau gaji antum masih cukup, masih lebih, gaji 3 juta, lebih 2 juta misalnya gitu kan. Jadi berarti masih orang kaya. Jangan daftarkan diri jadi zakat fitrah di MAB. Demikian ikhwah. Kalau masih ada lebih, berarti masih dikatakan orang yang kaya. Walaupun nggak pakai raya, tapi kaya saja sudah. Nggak pakai raya ya, kaya. Artinya cukup. Demikian ikhwah. Itulah dikatakan fakir. Ada yang mau nanya langsung? Bisakah berkorban 1 ekor kambing yang dananya berbagi dengan mertua atau satu rumah dengan kita? Ikhwah, kalau memang seperti itu, misalnya di situ ada mertua, ada menantu, ada istri, masing-masing mereka punya duit, tapi masing-masing duitnya itu kalau sendiri-sendiri tidak mencukupi untuk berkorban, itu bagaimana? Caranya gimana? Ikhwah, mudah. Antum datang ke mertua, bapak punya duit berapa? Kasih saya pak, untuk saya aja itu. Dah, bapak punya berapa? 300.000, untuk saya aja pak, kasihkan saya. Karena saya mau berkorban. Udah, ke istri, dek, punya mahar kemarin apa dek? Berapa kemarin mahar?
Mahar abang kan hanya seperangkat alat sholat. Demikian. Nggak bisa untuk potong lembu itu. Demikian. Duitmu lah gitu kan. Ada. Udah. Tapi dikasih. Ini untuk abang begitu. Jadi itu jadi harta milik si suami. Cukup untuk korban, silahkan. Karena dia milik dia. Tapi kalau nggak milik dia, nggak bisa. Terus siapa yang berkorban ikhwah jadinya? Kalau udah dikasih begitu. Korban siapa? Siapa yang berkorban jadinya? Si mertua ngasih dia duit 300 ribu. Istri ngasih dia 100 ribu. Mungkin 200 ribu. Kemudian ada abangnya. Abang ngasihmu juga lah 200 ribu. Cukuplah misalnya 2.100.000 berapa? 2.100.000. Pas pula itu. Ya, cukuplah 2.100.000. Yang berkorban siapa jadinya? Ya si suami, orang dikasih dengan dia. Demikian ikhwah. Jadi yang ngasih ke ini, yang bertahun, yang dia yang ngasihkan, pahalanya pahala apa? Pahala hadiah, bukan pahala korban. Itu dia. Nggak mau lah Ustadz, kami nggak dapat pahala hadiah. Sudah nggak usah kasih. Berarti nggak sanggup korban. Demikian ikhwah. Makanya kan ada sekolah-sekolah yang mengajarkan anak-anak muridnya untuk berkorban. Akhirnya 40 orang berkorban 1 ekor kambing. Nggak korban 40 orang 1 ekor kambing. Sedang lembu saja 1. Sedang 1 lembu aja 7 orang. Ini satu ekor kambing 40 orang 1 kelas. Itu nggak korban namanya. Demikian ikhwah. Ya. Ada yang mau nanya? Ya. Orang tua banyak sekarang. Orang tua siapa? Ya Allah, orang tua kasih zakat. Orang tua kita itu kewajiban kita. Anta wa maluka li abika. Kamu dan hartamu punya ayahmu. Kok kamu kasihkan ke ayah pula? Nggak boleh memberi zakat kepada orang tua kandung. Orang harta kita itu punya dia. Anta wa abuka li akhika. Anta wa maluka li abuika. Kamu dan hartamu punya ayahmu. Nggak boleh kita memberikan zakat kepada orang tua kita karena kita lihat miskin. Demikian nggak boleh. Kenapa? Dia itu tanggung jawab kita. Kita kenyang, dia lapar, berdosa kita. Kita di sini maksudnya anak laki-laki ya, anak perempuan, anak laki-laki. Demikian ikhwah. Misalnya nih kita orang susah, makan pun hanya sehari 2 kali, pas-pasan. Kemudian tiba-tiba datang orang tua dari kampung, ya juga sudah susah. Nggak bisa kita kata, aduh mak, gimana sih mak? Kami aja susah, gimana mak sampai lagi di sini? Nggak boleh kita menolak begitu. Jadi bagaimana? Masukkan orang tua, ya sudah. Yang pas-pasan itu dipas-paskan lagi. Itu tanggung jawab kita. Saya punya anak 2, pendapat saya pas-pasan. Lahir 1 lagi. Bisa kita katakan, aduh nak kamu jangan dulu lagi. Begitu. Bisa begitu. Walaupun 3 ya dipas-paskan 3-nya. Demikian. Dipas-paskan 3-nya. Yang tadinya ikan potong 2, potong 3. Paling berebut cari ekor lah biasanya kan. Siapa yang duluan dapat ekor, yang belakang dapat kepala. Demikian ikhwah. Itulah dia. Makanya nggak ada cerita zakat kepada orang tua. Suami zakat kepada istri juga nggak ada ceritanya. Karena dia wajib untuk memberi nafkah istrinya. Kecuali kalau istri boleh berzakat kepada suami. Dia mungkin punya banyak tabungan karena orang tuanya, banyak warisan dari orang tuanya, ditengoknya suaminya miskin kali. Dia bilang, bang, abang kan miskin kali kan bang. Awak zakat ke abang aja lah ya, siap deh gitu kan. Dah, diberinya beras. Dah, ini bangnya zakat untuk abang nih, abang kan miskin. Dah bang ya, ini diambil lagi ya untuk masak kita. Bisa nggak gitu? Bisa, orang dia berkewajiban untuk menafkahi kita. Mengawaisi si istri. Demikian. Bisa. Karena istri tidak wajib menafkahi suami. Demikian ikhwan. Nggak bisa. Nih bang ya, adik ambil lagi ya. Loh dek, kan zakat. Kamu nggak boleh makan lah. Nggak bisa begitu. Kewajiban dia ngasihkan beras itu kepada istrinya. Itu ikhwah. Jadi nggak ada zakat ke orang tua. Kalau abang bagaimana? Ya kalau seandainya abang kita pisah dari kita, bukan tanggung jawab kita. Kemudian kita lihat dia kekurangan, boleh. Demikian ikhwah, boleh. Ya, tapi kalau dia berada di tanggung jawab kita punya adik misalnya masih sekolah, kita tanggung jawabin dia, kita nggak boleh zakat ke dia karena dia di bawah tanggung jawab kita.
Demikian. Allahu a'lam bishawab. Mertua enggak? Mertua enggak tanggung jawab kita. Mertua itu tanggung jawab anaknya. Tapi kan anaknya dia istri ustadz. Istri, itu gimana? Maksudnya anak yang laki-laki. Ikhwah, mertua tidak sama dengan orang tua ya. Yang dikatakan orang tua kita, pertama ibu. Allah mengatakan, in ummahatukum illallai waladnahum. In ummatuhum illallai waladnahum. Sungguhnya ibu kalian itu adalah yang melahirkan kalian. Itu dia. Adapun kalau si ayah nikah lagi 2, 3, 4, istri ayah 2, 3, 4 itu bukan ibu kita. Makanya dalam bahasa Arab juga dikatakan itu zaujatul ab, istri ayah, bukan ibu kita. Walaupun kita hari-hari manggilnya ibu, ya, tapi itu bukan ibu kita. Ibu yang dia punya hak terhadap kita kaum laki-laki. Ketika Rasulullah ditanya, man ahaqqun nas birajulin? Ya Rasulullah, siapa orang yang paling berhak terhadap seorang laki-laki? Ummuhu, ibunya kata Rasulullah. Itu ibu kandung, bukan ibu mertua, bukan ibu angkat juga. Ya, ibu kandung. Kemudian siapa ayah kandung? Yo. Yang membuahi. Banyak yang pandai membuahi. Nah, yang biologis. Banyak, ada yang biologis nggak diakui. Jadi, definisi ayah kandung kita adalah yang telah melakukan akad nikah yang sah dengan ibu kita dan akhirnya menghamili ibu kita, yang hamil itu kita. Yang dinamakan itu kita. Itulah ayah kita. Tapi kalau hanya pandai menghamilinya aja, nggak ada akadnya, itu nggak ayah. Makanya nggak ada binnya bin itu. Anak zina itu nggak ada bin ayahnya, bin ibunya. Itu ikhwah. Ya. Udah, ada lagi? Oh iya, oke. Ada yang mau nanya? Ustadz, izin bertanya, bolehkah saya tidak melaksanakan sholat tarawih sedangkan saya masih ada tugas kerja? Apakah harus menggantinya? Tarawih itu nggak wajib. Ya, tarawih itu nggak wajib. Kalau memang nggak sempat melakukannya, sudah nggak usah tarawih. Itu dia. Ya. Tapi jangan tarawih iya, sholat isya enggak. Itu nggak bisa. Oh ini ada lagi di bawahnya. Izin tanya, ketika liburan di Tangkahan misalnya dengan keluarga di masa libur, banyak anak-anak yang menampakkan auratnya, lantas apa yang harus dilakukan untuk membentengi diri agar tidak memandang dosa atau nafsu? Antum ngapain ke sana? Mana? Gimana antum nggak memandang? Udah jelas di situ ada buka-buka aurat, ya sudah jangan di situ. Cari tempat lain aja yang orang sepi misalnya. Ke Gunung Sibaya insya Allah itu. Kalau pas hari Idul Fitri itu kosong itu insya Allah. Demikian. Ya, tempat-tempat sepi. Demikian. Mana lagi? Di tengah-tengah Danau Toba. Nah itu. Tengah-tengahnya danau ya. Demikian. Tapi kalau memang tempat tersebut tempat orang-orang yang buka-buka aurat, antum nggak bisa mengendalikan pandangan, ya sudah jangan ke situ, cari tempat yang lain. Demikian. Dan juga definisi buka aurat ini yang banyak itu rambut lah. Di mana kita tempat yang nggak ada buka aurat? Di mana kira-kira? Saya mencirim. Ada kan? Yang nggak walaupun alhamdulillah ya, alhamdulillah para akhwat-akhwat kita muslimah sekarang sudah menjadi tradisi dia, mereka pakai tutup rambut, walaupun kadang buka, walaupun otomatis lah, kadang buka, kadang tutup otomatis. Jadi, tapi umumnya kan sudah pakai. Demikian ikhwah. Satu-satu lah paling yang belum pakai. Lah dia. Ya carilah tempat-tempat yang aman kalau memang antum tidak ingin melihatnya. Jadi untuk membentengi jangan ke sana. Tangkahan tuh di mana? Oh, ini ikhwah yang nggak ada buka aurat itu di Pantai Bokek sini, insya Allah. Itu setelah si Pamela ada jembatan bawahnya itu, insya Allah nggak ada buka aurat, nggak ada orang pun. Itu Pantai Bokek namanya. Antum mandilah di situ, insya Allah kuning. Jika seorang berputus asa atas belajar bahasa Arab karena tidak paham termasuk putus asa dari rahmat Allah, ya
Seorang merasa kok susah kali paham. Justru ketika dia paham, seorang thalabul ilmi itu, apakah antum kira ketika orang yang belajar itu pasti dia paham semua? Ya enggak. Yang pintar-pintar kali pun apakah dia langsung paham semua pasti paham? Enggak. Butuh penjelasan, buku keterangan. Permasalahannya ketika kita nggak paham, kita titik sampai di situ, nggak mau lagi tahu bagaimana cara paham. Kan begitu ikhwah. Manusia itu kan ada usaha, dia nggak paham. Terus kalau nggak paham gimana? Kan cari gimana cara pahamnya. Misalnya ini, antum saya kasih durian. Ini durian montong, enak sekali. Terus antum nggak paham cara bukanya, terus gimana? Tengok-tengok gitu aja. Enak kali, gimana bukanya? Antum kepingin makannya. Sebagai orang yang cerdas dan berakal, yang waras, apa yang antum lakukan? Tengok, itu kan namanya belajar. Ditanya gimana cara buka durian ini ya? Begitu. Nanti dikiranya macam buka salak. Gimana bukanya? Nanti dipotongnya dua gitu kan? Atau dikeratinya pakai. Dikiranya durinya itu lembut mungkin kan? Seperti buka durian. Demikian. Seperti ada teman orang Arab gitu kan? Dibawakan rambutan. Dia kan nggak ada di sana rambutan. Dia mau tahu nih apa yang dimakan. Kalau ada bulu-bulunya, ini bulu-bulunya diapain? Yang makan yang di mana kan gitu. Demikian ikhwah. Kan kalau nggak paham, dia belajar supaya paham. Seperti saya pertama sekali makan pancake. Karena saya nggak tahu pancake itu sudah asam. Saya kira itulah rasa pancake. Iya, teman kita kan punya pabrik pancake. Dikirim ke saya, waktu itu baru-baru topnya. Sampai ke saya karena nyangkut sampai 2 hari. Dari Tembung sampai saya. Sampai saya makan kan, rupanya rasa tempoyak. Tahu kan rasa tempoyak? Asam durian. Ditelepon oleh teman, gimana Ustadz? Enak pancake-nya? Masya Allah enak kali. Karena saya nggak tahu rasa pancake itu gimana. Enak kali. Gimana Ustadz rasanya? Macam rasa tempoyak. Ustadz itu udah basi katanya. Saya nggak tahu, baru kali itu makan pancake. Itu sudah basi Ustadz. Saya kira itu rasanya gitu. Demikian, rasa tempoyak kan enak juga sebenarnya kan. Demikian ya, karena nggak tahu. Itulah dia. Jadi kalau kita belajar bahasa Arab nggak tahu, inilah yang muntaber ini. Mundur tanpa berita. Daftar gratis bahasa Arab, 40 masuk. 3 bulan kemudian tinggal 2. Yang lainnya mundur. Gak ada berita. Demikian. Ketika nengok gurunya, cicing lari. Takut ditanya, muntaber, mundur tanpa berita. Seharusnya ketika dia nggak paham, dia mau berusaha nggak untuk paham. Apa antum kira agama ini tidak untuk difahami? Orang yang paham itu orang yang berusaha untuk paham. Al-fiqhu bit-tafaqquh ikhwah. Paham itu berusaha untuk paham. Belajar baru bisa paham. Itu dia. Ilmu itu bukan berarti dengan tasbih 33.000 kali kemudian tiba-tiba hafal Sahih Bukhari. Arba'in Nawawi direndam 1 hari 1 malam. Minum, Arba'in Nawawi. Qala haddatsana gitu. Yang enggak bisa. Al-ilmu bita'allum wal fiqhu bitafaqquh. Ilmu itu dengan cara belajar, fikih dengan cara belajar. Demikian ikhwah, supaya paham. Enggak paham, ya harus belajar bagaimana cara paham. Hanya saja kenapa kita sulit bahasa Arab, belajar bahasa Arab, kita kurang himmah, kurang kuat dalam belajar. Itu dia. Tekadnya kurang kuat. Udahlah, payah kali pun. Mansubatil asma. Apa mansubat ini? Udah, karena harus menghafal semua kan? Udahlah, nggak maulah. Udah, karena belum. Coba seandainya dengan berbahasa Arab Anda dapat kerja dengan gaji 20 juta. Gimana kira-kira belajar bahasa Arabnya? Kapan Ustaz? Gitu kan. Saya bisanya hanya jam 4 pagi sebelum subuh. Oke, kan gitu. Karena terbayang 20 juta per bulan. Demikian ikhwah. Tapi karena kurang ekspektasinya kan, nggak jadi bahasa Arab juga nggak apa-apa. Ke Mekah pun kita pakai bahasa Indonesia bisa, jual-jual, beli-beli belanja, nggak pakai bahasa Indonesia, gitu kan? Demikian. Makanya kalau ada yang belajar bahasa Arab saya tanya, antum tujuannya apa? Mau jadi TKI? Nggak usah belajar bahasa Arab. Udah ke Mekah saja nggak pakai bahasa Arab sekarang. Antum belanja, berapa ini? 20 real katanya, 10 real ya, pelit kali. Dia gitu, orang Arab itu cerita. Iya, bahasa Arab, macam simpang limun. Ibu-ibu kita kalau saya udah macam simpang limun aja dibuatnya Arab itu.
Pakai bahasa Indonesia aja bisa, mereka bisa bahasa Indonesia. Karena dia tahu bahwasanya yang banyak belanja itu orang Indonesia. Rata-rata bisa bahasa Indonesia. Demikian ikhwah. Kalau untuk itu mendingan kau usah untuk bahasa Arab. Ya. Belajar bahasa Arab itu untuk memahami agama. Oke lah ikhwah, itu saja, semoga bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wa zahirul muslimin innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.